Bab 716, terkenal di seluruh wilayah. Orang yang bertanggung jawab segera menjadi lebih berhati-hati setelah mendengar kata-kata Jiang Chen dan dengan hati-hati menyimpan cincin penyimpanan di depan Jiang Chen. Yakinlah bahwa kami akan mengirimkan barang-barang ini ke Great Scarlet Mid Region dalam waktu 1 bulan, berapapun biayanya. Omong-omong, kepada siapa secara spesifik kami harus mengirimkan paket ini? Kaisar Merah Besar, jawab Jiang Chen acuh tak acuh. Pihak lain terkejut. Dia melirik Jiang Chen tetapi menahan diri untuk tidak berbicara lebih jauh. Mengirimkan barang-barang ke rumah tangga kekaisaran bukanlah masalah besar bagi mereka, itu hanyalah sedikit bisnis. Mereka harus berusaha ekstra untuk membawa paket itu ke istana, tetapi tidak akan ada masalah. Tidak ada alasan untuk menolak bisnis yang mudah ini, terutama karena komisinya sangat besar. Jiang Chen tidak tinggal di Prospering Dragon City setelah dia menyelesaikan bisnisnya. Masih ada banyak hal yang harus ditutupi antara Prospering Dragon City hingga Velurium Capital. Dia tidak memiliki kemewahan untuk santai sekarang. Sekarang setelah pasukan pengejar dari Eternal Celestial Capital dan Ninesun Sky Sect telah jatuh di Infansrik, setiap petunjuk atau informasi yang terkait dengannya telah padam. Ini adalah kesempatan langka bagi keduanya untuk mengambil langkah dan meninggalkan pengejar mereka dalam debu. Perjalanan Jiang Chen dan Huanger menjadi jauh lebih santai tanpa dua sekte peringkat pertama menempel padanya seperti belatung. Tapi dia sangat sadar bahwa jeda ini hanyalah sementara. Kedua sekte akan segera mengumpulkan kelompok lain dan perjalanan akan sekali lagi menjadi sulit. Mereka harus mengambil keuntungan dari periode ini untuk menutupi lebih banyak tanah. Meskipun dua sekte peringkat pertama telah dipotong sementara di lutut, para pembudidaya yang berkeliaran masih bersemangat seperti biasanya. Hadiah yang besar dan kuat itu jelas masih sangat menggoda. Meskipun berita kematian kedua sekte di Infansrik belum menyebar, Jiang Chen menganggap berita itu akan segera beredar. Para petinggi dari kedua sekte pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki hilangnya orang-orang mereka secara tiba-tiba. Pada saat itu, tidak akan terlalu sulit untuk melacak jejak mereka ke Infansrik. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Jiang Chen menyimpulkan bahwa petinggi mungkin sudah selesai menyelidiki masalah ini sekarang. Hanya saja berita seperti itu perlu dirahasiakan. Bagaimanapun, masalah ini adalah aib besar bagi dua sekte peringkat pertama. Tidak kurang dari 3.000 pria dan beberapa pembudidaya alam kaisar dari dua sekte telah dimusnahkan secara keseluruhan. Hal ini pasti akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan jika tersiar kabar. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak mengendurkan kewaspadaannya selama fase damai ini. Pasti ada lebih banyak cobaan dalam perjalanan ke depan. Untungnya, Jiang Chen dan Huanger dapat memasuki kultivasi pintu tertutup selama beberapa hari setelah meninggalkan Infansrik, di mana mereka memperbaiki dan menghapus tanda pelacak Eternal Celestial Capital. Jika tidak, mereka akan menjadi target hidup untuk ibu kota surgawi abadi kemanapun mereka pergi. Waktu berlalu. Lebih dari 12 hari telah berlalu saat Jiang Chen muncul di Prospering Dragon City. Perubahan besar terjadi lagi pada saat ini. Informasi mengenai pemusnahan kekuatan kedua sekte akhirnya bocor dari blokade komunikasi. Berita ini segera menyebabkan kegemparan besar di semua wilayah tetangga. Dua sekte peringkat pertama, bersama dengan sejumlah besar pembudidaya sekte peringkat keempat dari wilayah pertengahan besar Scarlet, dengan kekuatan yang berjumlah 3.000 kuat telah sepenuhnya dilenyapkan. Dan mereka hanya mengejar dua. Ketenaran Jiang Chen segera menyebar ke seluruh dunia. Dua sekte peringkat pertama tertinggi langsung kehilangan semua prestise. Mereka telah diseret turun dari alas tinggi mereka untuk saat ini dan dihempaskan ke tanah. Mereka segera menjadi bahan ejekan bagi para pembudidaya pengembara. Para pembudidaya berkeliaran dengan panik bergegas untuk menangkap Jiang Chen untuk hadiah, tetapi jauh di lubuk hati, mereka masih bersimpati terhadap yang lemah. Sekte peringkat pertama kasar dan tirani. Mereka telah menginvasi myriad domain untuk menghancurkan sekte dan menghancurkan yayasan mereka, membunuh dan menjarah tanpa menahan diri. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan karena itu, bagi para pembudidaya pengembara, serangan balik Jiang Chen adalah penyebab kekaguman dan penyembahan. Dia adalah dewa pembalasan yang mutlak. Nama Jiang Chen segera di bibir semua orang. Ini juga menyebabkan sebagian besar pemburu hadiah itu memiliki pemikiran kedua tentang berburu Jiang Chen dan akhirnya menghilangkan ambisi mereka. Menjadi jelas bagi mereka bahwa karunia ini bukan untuk mereka klaim.
Apa yang bisa dilakukan para pembudidaya pengembara ini terhadap seseorang yang mampu memusnahkan bahkan 3.000 tentara sekte peringkat pertama? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk memburunya? Nama Jiang Chen bergema di atas dan di bawah jalan-jalan, bar dan kedai teh. Dia segera menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di antara para pembudidaya pengembara, sedemikian rupa sehingga dia menjadi legenda yang bonafit. Namun, banyak yang pesimis tentang masa depan Jiang Chen. Peluangnya untuk bertahan hidup agak tipis setelah memprovokasi kemarahan mutlak kedua sekte. Tapi sekali lagi, apa itu? Terlepas dari masa depan, seorang pemuda dari Myriad Domain yang mampu melakukan begitu banyak prestasi luar biasa sudah cukup untuk namanya dibicarakan dari generasi ke generasi. Itu sudah cukup untuk menjadi legenda benua Divine Abyss. Pria sejati harus seperti ini, menjalani hidup dalam skala besar. Seorang kultivator pengembara menamparkan meja di sebuah kedai dan berseru dengan sangat puas saat dia mengosongkan semangkuk besar anggur. Puluhan ribu adegan serupa diputar setiap hari di semua wilayah tetangga. Jiang Chen tiba-tiba menjadi sosok pemujaan bagi para pembudidaya pengembara yang tak terhitung jumlahnya, seorang pahlawan bagi masa yang tidak puas yang membenci sekte-sekte yang perkasa, suar yang bersinar dari pembalasan akar rumput. Berbeda dengan para pembudidaya yang berkeliaran, sekte-sekte dari berbagai daerah diliputi keheranan dan keterkejutan yang tak terkatakan. Perjalanan dari Myriad Domain ke Velurium Capital membentang wilayah dari banyak kekuatan besar, beberapa di antaranya diundang oleh Eternal Celestial Capital dan Ninesun's Sky Sect untuk membantu mereka mengejar Jiang Chen. Banyak dari mereka senang menerima undangan dari sekte peringkat pertama. Tidak ada alasan logis bagi mereka untuk menolak. Pengembalian positif sudah jelas jika mereka bisa mendapatkan sekte peringkat pertama untuk berutang budi kepada mereka melalui upaya mudah. Kota Tai'ah wilayah Swatland adalah contoh utama. Mereka telah bekerja sama sepenuhnya dengan Gong Wuji dan ibu kota surgawi abadi, menawarkan banyak bantuan kepada mereka. Namun semua pasukan yang diundang terguncang setelah kejadian ini. Ini terutama berlaku di kota Tai'ah, tetapi waktu untuk penyesalan telah berlalu. Meskipun kota Tai'ah tidak mengirimkan pasukan ke Infansrik, mereka telah melakukan upaya yang signifikan terhadap penangkapan Jiang Chen di dalam kota. Jelas bahwa mereka telah menyakiti Jiang Chen sampai mati, dan meskipun Jiang Chen tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk membalas saat ini, jika kebetulan dia mampu bertahan dari kesengsaraan ini dan tumbuh menjadi miliknya sendiri, kota Tai'ah pasti akan menuai pembalasan yang telah mereka tabur hari ini. Mungkin dalam 10, 20, 50 tahun. Kepala kota Tai'ah sangat tertekan, jelas tidak dapat menerima kebenaran ini. Gong Wuji dan Hao Yi keduanya adalah kerajaan pertengahan kaisar. Pasukan bersama mereka semua adalah elit dari sekte masing-masing. Mereka jauh lebih kuat daripada elit kota Tai'ah. Meskipun penyelidikan telah melaporkan bahwa mereka diracuni oleh miasma kebingungan surgawi, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka benar-benar musnah. Jiang Chen ini, yang belum pernah dia temui sebelumnya, telah mengajari kepala kota Tai'ah sebuah pelajaran yang akan selamanya meninggalkan kesan mendalam padanya. Dari memberikan pedang hingga memainkan dua sekte melawan satu sama lain, dia memegang semua orang di telapak tangannya. Semua rencananya telah jatuh ke tempatnya satu demi satu, saling mengunci dengan sempurna. Metode Jiang Chen, tingkat pandangan ke depan, dan tingkat kontrol situasional menyebabkan kepala kota Tai'ah bergidik ketakutan. Ini sama sekali tidak terlihat seperti metode seorang pemuda. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kaisar besar berjudul yang telah menjelajahi dunia selama ratusan tahun. Kepala kota Tai'ah harus mengakui bahwa dia secara tidak sengaja memprovokasi potensi bencana yang mungkin suatu hari akan memusnahkan kota. Selain kekhawatirannya, penyelidikan berkelanjutan dari Eternal Celestial Capital dan Ninesun's Sky Sect juga membuatnya sangat tertekan. Begitu dua kekuatan besar mengetahui nasib Gong Wuji dan Hao Yi, mereka segera mengirim orang untuk menyelidiki masalah tersebut. Meskipun mereka tidak menyalahkan kota Tai'ah, mereka jelas tidak puas. Lembah Bayi Srik berada di bawah yurisdiksi kota Tai'ah. Penghancuran pasukan dari dua sekte besar itu sedikit banyak dapat dikaitkan dengan kegagalan kota Tai'ah untuk memberi mereka informasi yang memadai. Meskipun kedua sekte telah membawa malapetaka ini pada diri mereka sendiri, kota Tai'ah tidak dapat membebaskan diri dari semua tanggung jawab. Secara komparatif, Great Scarlet Mid Region bahkan lebih cemas. Saat berita kematian Gong Wuji sampai kepada mereka, seluruh wilayah pertengahan besar merah terperosok ke dalam keadaan syok yang tak tertandingi.
Kematian Gong Wuji menandakan kematian semua pasukan yang mereka kirim untuk memburu Jiang Chen. Kelompok-kelompok itu terdiri dari sebagian besar elit wilayah pertengahan besar Scarlet. Semua sekte peringkat keempat telah memobilisasi setidaknya 2/3 dari elit mereka, sementara sekte peringkat ketiga juga telah mengirim kekuatan token yang terdiri dari beberapa ahli untuk membantu. Bahkan keluarga kerajaan telah mengirimkan beberapa personel pendukung. Jika mereka semua benar-benar menemui ajalnya, maka fondasi Great Scarlet Mid Region akan sangat dirusak dengan pengurangan langsung 1/3 dari kekuatan mereka. Kaisar Great Scarlet juga cukup gelisah setelah mendengar berita itu dan ingin bertanya kepada petinggi Eternal Celestial Capital tentang masalah ini. Tapi, dia akhirnya tidak bisa mengumpulkan keberanian ini. Sebuah laporan dikirim ke istana kerajaan hari itu. Yang mulia, kami mendapat laporan dari wilayah pertengahan Swordland. Seseorang telah datang untuk mengirimkan item yang dia klaim sebagai yang paling penting untuk wilayah pertengahan besar Scarlet dan membutuhkan yang mulia untuk menerimanya secara pribadi. Karena sifat penting dari masalah ini, kami menunggu keputusan yang mulia. Wilayah pertengahan Swordland, Kaisar Merah Besar segera memikirkan Gong Wuji dan Jiang Chen. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, di mana orang itu? Dia sudah di luar istana. Kirim dia segera. Kaisar Merah Besar menduga bahwa itu pasti beberapa informasi penting dari wilayah Swordland. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mendengarnya. Utusan yang rendah hati dari kelompok mercenari naga melingkar dari kota naga yang sejahtera ini menyapa Kaisar Great Scarlet. Utusan itu bukan dari Great Scarlet Mid Region. Dia tidak bersujud, tetapi hanya membungkuk memberi salam. Kaisar tidak dalam mood untuk meributkan formalitas saat ini dan hanya bertanya, "Utusan yang terhormat, kami telah mendengar bahwa Anda datang membawa barang penting." "Ya Yang Mulia, sekitar 1 bulan yang lalu, seseorang menugaskan kami untuk mengirimkan barang penting kepada Kaisar Great Scarlet. Dia memperingatkan kami berulang kali bahwa barang itu harus diserahkan ke tangan Yang Mulia." "Apa itu?" Kaisar Scarlet Agung bertanya. "Aturan kami melarang kami memeriksa barang yang dipercayakan kepada kami kecuali klien secara eksplisit mengizinkannya. Segel di dalamnya masih utuh. Silakan periksa, Yang Mulia." Petik 2. Kaisar Great Scarlet mengerutkan alisnya. "Di mana itu? Itemnya ada di dalam. Harap terima setelah diperiksa." Pembawa pesan dengan hormat melewati cincin penyimpanan. Para pengawal kerajaan segera mengambil cincin itu. Mereka melapor kepada Kaisar hanya setelah pemeriksaan berulang untuk pembatasan atau serangan tersembunyi. "Yang Mulia, tidak ada batasan abnormal atau racun di dalamnya." "Buka, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya," perintah Kaisar Great Scarlet dengan lambaian tangannya. Utusan tentara bayaran itu menangkupkan tangannya, sekarang barang itu telah dikirim dengan segelnya utuh, yang rendah hati ini ingin dimaafkan. Kaisar secara alami tidak menahannya. Dia memberi isyarat agar tamu itu dipersilakan keluar. Disimpan di dalam cincin itu sejumlah peti besar. Bahkan, ada 10 penuh. Beberapa peti besar memiliki segel utuh pada mereka, menunjukkan bahwa mereka belum diperiksa. "Buka," perintah Kaisar. Bab 717, Rintangan Terakhir. 10 penjaga melangkah dan memecahkan segel di setiap kotak. Segel itu sendiri tidak menimbulkan ancaman, sehingga mudah dilepas. Ketika penjaga selesai, kotak itu perlahan dibuka. Apa ini? Ketika kotak dibuka, ke-10 penjaga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka bergidik seolah-olah petir menyambar mereka. Di dalam kotak ada deretan kepala yang rapi. Setiap kotak berisi sekitar 30, semuanya masih berlumuran darah. Sepertinya mereka telah diproses secara khusus karena mereka tetap sangat hidup bahkan setelah sebulan. Tidak ada tanda-tanda pembusukan, tapi satu kesamaan yang mereka semua miliki adalah ekspresi teror dan keputusasaan. Bahkan pada pandangan pertama, itu jelas. Orang-orang ini tidak pergi dengan tenang. Sebagai penguasa suatu wilayah, Kaisar Merah Besar memiliki otoritas yang sangat besar dan menduduki posisi yang tinggi. Jalannya menuju tahta telah diaspal oleh darah dan tulang dari semua orang yang telah dia bunuh, jadi dia tidak asing dengan pertumpahan darah. Jumlah orang yang dia bunuh berjumlah jutaan, tetapi pada saat ini, sekuat dia dan dengan rasa malu yang abadi, tubuhnya bergetar sekali. Bukan karena dia pengecut atau takut melihat orang mati, tapi dia sangat akrab dengan setiap kepala. Kepala pertama di kotak pertama adalah Gong Wuji. Dia diikuti oleh kepala berbagai sekte, elit mereka, dan ahli kerajaan yang dia kirim.
Dia tidak diragukan lagi akrab dengan setiap wajah yang terpelintir ketakutan. Dan sekarang, hanya kepala mereka yang tersisa, dan tontonan mengerikan ini dimaksudkan untuknya. Apa ini? Tamparan wajah. Sebuah pertunjukan kekuatan. Sebuah peringatan. Ekspresi Kaisar segera berubah sangat jelek, sampai-sampai sepertinya darah akan menetes dari matanya. Tangannya yang terselip di lengan bajunya juga gemetar tak terkendali. Dia tahu bahwa Jiang Chen pasti mengirim kepala ini, memamerkan kekuatannya kepada Kaisar dan memberikan peringatan tegas. Meskipun Kaisar belum pernah melihat Jiang Chen, sedikit ketakutan tiba-tiba melintas di lubuk hatinya. Ya, takut. Dia tidak menyesal menyerang Myriad Domain, dan merasa cukup berhasil ketika dia memerintahkan pemusnahan semua sekte mereka. Tapi sekarang, dia benar-benar menyesali tindakannya. Dia memiliki firasat bahwa wilayah Tengah Merah Besar telah bermain dengan api kali ini, dan konsekuensinya hanya akan datang. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Jiang Chen, Kaisar hanya menganggapnya sebagai seorang anak dengan sedikit lebih banyak keterampilan untuk namanya, karakter yang dapat diabaikan. Tapi sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa ini adalah seorang jenius yang tak terduga dengan potensi yang bahkan dia tidak bisa mengukurnya. Ini adalah seorang jenius yang benar-benar memiliki kekuatan untuk membuat Great Scarlet Mid-Region membayar harga yang mahal suatu hari nanti. Untuk beberapa alasan, bayangan menghancurkan kekaisaran segudang 600 tahun yang lalu tiba-tiba melayang ke atas di benak Kaisar. Bagaimana jika suatu hari Jiang Chen menemukan pijakannya dan memulai dari awal lagi, lalu akankah sejarah kekaisaran segudang menjadi masa depan kekaisaran merah? Aku benar-benar tidak bisa membiarkan itu terjadi. Meskipun Kaisar menyegel berita tersebut, pengunjung dari berbagai sekte Great Scarlet Mid-Region datang mengunjunginya setiap hari dan meminta kabar terbaru. Desas-desus mengalir, masing-masing lebih fantastis daripada yang terakhir. Suasana ketakutan dan kekhawatiran menyelimuti seluruh Great Scarlet Mid-Region untuk sementara waktu. Dendam yang memuncak antara Jiang Chen dan sekte-sekte terus bercokol. Namun tidak ada biaya yang dihemat karena pabrik rumor terus menggiling berbagai informasi intelijen tentang Jiang Chen. Semua ini membuat perjalanan Jiang Chen dan Huanger sedikit lebih sulit. Setelah lama menghabiskan waktu di jalan, keduanya akhirnya mendekati Velurium Capital. Melihat peta, mereka tinggal setengah bulan lagi. Tapi perjalanan setengah bulan terakhir ini menghadapi rintangan terakhir yang sulit. Tergantung bagaimana mereka mengelola rintangan ini yang akan menentukan apakah mereka bisa berhasil masuk ke Velurium Capital. Di peta, ibu kota berdiri di utara, dan Jiang Chen dan Huanger tepat di selatannya. 3 jalur utama mengarah ke ibu kota, dan masing-masing jalur membutuhkan jalan melalui kota yang berbeda. Melewati salah satu kota itu akan menempatkan satu di wilayah ibu kota Velurium, hanya 10 hari perjalanan dari pusat ibu kota. Namun, tidak satu pun dari 3 kota yang menjawab ibu kota Velurium. Ketiga kota ini, tanpa diragukan lagi, adalah garis pertahanan terakhir bagi 2 sekte yang ingin menghentikannya. Ketika dia mencapai wilayah ibu kota Velurium melewati kota-kota itu, baik ibu kota surgawi abadi maupun sekte langit Ninesuns tidak akan berani mencemooh otoritas ibu kota. Saat ia memeriksa 3 jalan, Jiang Chen mengerutkan kening, kita harus memasuki salah satu dari 3 kota, tidak ada jalan lain. Jika saya adalah ibu kota surgawi abadi atau sekte langit, saya akan memusatkan sebagian besar sumber daya saya ke 3 kota ini. Huanger mengangguk, perjalanan kami agak tenang akhir-akhir ini. Saya kira mereka menaruh semua harapan mereka pada 3 kota ini. Petik 2. Meskipun kota-kota ini tidak berada di bawah pengaruh sekte langit Ninesuns atau ibu kota surgawi abadi, sekte peringkat pertama dapat dengan mudah membujuk pihak berwenang setempat untuk menyerah. Tidak ada keraguan tentang itu. Jiang Chen menatap peta sejenak, jari-jarinya bergerak dari titik ke titik tanpa sepatah kata pun. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan apapun, dan memilih kota secara acak. Mari kita ambil jalan ini. Tidak peduli apa, kita harus melewati rintangan terakhir ini. Jarinya telah mendarat di Myriad Peoples City. Huanger tidak keberatan. Dia cukup menikmati Jiang Chen yang bertanggung jawab di sepanjang jalan, dan waktu telah membuktikan bahwa keputusan dan rencananya sangat masuk akal. Mereka kadang-kadang sedikit berisiko atau radikal, tetapi tidak pernah ada langkah besar. Sekarang dia telah memutuskan arahnya, Jiang Chen tidak terburu-buru untuk berangkat. Dia mendapat banyak inspirasi dari perjalanan panjang ini, lahir dari pengamatannya terhadap dunia.
Dia telah membaca lebih dari 1 juta buku di kehidupan masa lalunya, tetapi penyesalan terbesarnya adalah dia tidak bisa berkeliling dunia dengan identitas seorang kultivator. Meskipun dia bepergian, dia selalu melakukannya di punggung naga atau phoenix, dengan banyak ahli di sisinya. Itu adalah prosesi, bukan pengalaman pelatihan. Perjalanan kali ini telah mengumpulkan keuntungan terbesar dari kehidupan saat ini dan masa lalunya. Keuntungan ini terus memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, seperti pemahaman Dao bela diri, formasi, dan pil Dao. Dalam hal formasi, dia telah membuat langkah besar dalam warisan dari Sekte Langit Merah Tua. Secara khusus, The Heart of Formation telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang dasar-dasar formasi. Dia juga mencoba beberapa formasi dari sekte kuno, dan mencatat perbedaan antara menyiapkan formasi mereka dan menggunakan cakram formasi. Disformasi dapat langsung digunakan, sedangkan dis yang disiapkan dengan tangan perlu diukir dan dikendalikan dengan bendera formasi. Segala macam faktor harus dipertimbangkan. Sebagai perbandingan, formasi yang sebenarnya telah dibentuk akan lebih lengkap dan mematikan. Bendera formasi juga jauh lebih mudah dibentuk, dengan lebih banyak variasi yang tersedia daripada piringan formasi. Namun, tidak semua orang memiliki hak untuk menggunakan disformasi. Biaya untuk membuatnya hanya astronomi, jadi bahkan master formasi tertinggi dari sekte peringkat pertama tidak akan memiliki hak untuk menggunakan yang tingkat tinggi. Hampir tidak mungkin untuk membuat piringan formasi tingkat dewa mengingat tingkat saat ini dari benua jurang surgawi dalam sumber daya atau formasi. Cakram formasi kuat yang mengambang di sekitar semuanya adalah harta yang diturunkan dari zaman kuno. Jiang Chen telah meningkat lebih cepat dalam bela diri Dao. Dia sekarang berada di puncak alam sage tingkat ketiga, hanya 1 langkah lagi dari tingkat keempat dan jajaran alam sage bumi. Mata dewanya berada di tingkat 27, hanya 6 tingkat dari puncak 33. Telinga Zephyr serupa, dan hati Buddha berada di tingkat 24, sedangkan kepala psikis berada di tingkat ke-20. Seni sayap jangkrik yang dia pelajari dari jangkrik emas juga terus meningkat, memberikan Jiang Chen lebih banyak kelincahan dalam terbang. Namun, Cicada Wing adalah seni yang halus dan indah, dan itu tidak selalu memiliki keunggulan dalam hal kecepatan murni. Disinilah pilihan lain Jiang Chen dimulai, sayap Kaisar Featherflight. Alat yang digunakan Kaisar berjudul agung untuk mendominasi dunia, bersama dengan taktik berbulunya, Jiang Chen akan sangat melampaui semua rekan-rekannya. Namun, warisan Kaisar Featherflight terlalu sensitif. Jiang Chen ingin menjadikannya miliknya, tetapi dia masih memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini setelah berpikir sebentar. Jika item dan teknik ini terungkap, semua orang akan tahu bahwa dia telah memiliki warisan Kaisar Featherflight. Kemudian, masalah nyata akan datang untuknya. Warisan Kaisar Agung yang berjudul tidak menghancurkan bumi, tetapi warisan dari pembudidaya Empyrean Guoran adalah harta yang sebenarnya. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Jiang Chen memiliki warisan kultivator Empyrean, dekrit Empyrean, dan perintah rahasia ke alam takdir, maka hanya akan ada satu hasil. Dia akan diburu di seluruh benua Divine Abyss. Jadi setelah banyak berpikir, Jiang Chen masih memutuskan untuk tidak menggunakan sayap untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia bisa menggunakan sesuatu yang lain, cermin Kaisar Featherflight. Harta karun ini bisa berdampak dan memperlambat lawan dalam pertempuran. Itu sebenarnya memiliki efek yang sama dengan kekuatan dari gunung emas magnetik. Itu hanya jauh lebih nyaman untuk digunakan. Cermin itu juga dari atribut angin, bukan logam. Itu memanipulasi kecepatan angin, yang secara langsung mengontrol kecepatan arus udara. Itu kemudian bisa membuat pengekangan tak terlihat pada lawan, memperlambat mereka. Itu agak bijaksana dan pasti dalam kemampuan Jiang Chen untuk memperbaiki untuk digunakan sendiri. Jiang Chen baru berangkat setelah 3 hari, setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Tujuannya, Myriad Peoples City. Meskipun memasuki wilayah ibu kota Velurium tidak berarti keamanan mutlak, itu berarti memeriksa kemampuan sekte peringkat pertama untuk dengan berani membunuh orang di siang bolong. Ibu kota tidak akan memberikan wajah apapun kepada sekte peringkat pertama, dan pada kenyataannya memiliki hubungan yang sangat keren dengan banyak dari mereka. Sudah lama sejak rekan-rekan dan pengikutnya dijual. Hati Jiang Chen terbakar dengan kecemasan. Jika bukan karena semua rintangan di sepanjang jalan, dia akan membuang semua kewaspadaan dan bergegas ke Velurium Capital untuk menyelamatkan mereka. Saya berharap orang baik akan disukai oleh surga.
Jiang Chen perlahan membawa dirinya kembali ke ketenangan air yang tenang. Tidak ada gunanya khawatir. Alih-alih menghabiskan waktu dengan resah yang tidak perlu, dia harus melewati Myriad Peoples City secepat mungkin. Bab 718, Banyak Masalah. Penguasa kota Myriad Peoples City, Ji Geng, sedang mengalami sakit kepala yang sangat parah beberapa hari terakhir ini. Kotanya yang biasanya damai diinjak-injak oleh tamu tak diundang dari ibu kota surgawi abadi. Myriad Peoples City hanyalah kota perbatasan di wilayah yang lebih rendah. Karena berada tepat di sebelah wilayah Felurium Capital, daerah ini selalu relatif makmur, sehingga kota ini menjadi cukup besar. Akibatnya, penguasa kota selalu menikmati kehidupan yang nyaman meskipun secara teknis menjadi bagian dari wilayah yang lebih rendah. Dia memiliki otoritas yang lebih dari cukup, dan mengumpulkan banyak keuntungan dari posisinya. Manfaat yang berhasil dia dapatkan tidak kurang dari mereka yang menguasai kota-kota besar di wilayah tengah. Secara keseluruhan, Ji Geng cukup puas dengan hidupnya. Meskipun Felurium Capital menjulang di atas kotanya, mereka tidak pernah mengerahkan kekuatan besar mereka untuk menggertaknya. Dia juga agak ramah kepada mereka, jadi dia menikmati hubungan yang bersahabat dengan Felurium Capital. Dia tidak kekurangan apa-apa, bahkan keabadian tidak akan cukup untuk menggodanya ke dalam kehidupan perdagangan. Namun, sekelompok orang telah datang ke Felurium Capital setengah bulan yang lalu. Memimpin mereka adalah Raja Suci yang kuat dari ibu kota surgawi abadi. Selain itu, pendatang baru ini berada di puncak ranah Kaisar tingkat 8, tetapi satu langkah menjauh dari ranah Kaisar tingkat 9. Kekuatannya membuat ahli ranah Kaisar awal Ji Geng merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun wilayah bawah tempat mereka berasal tidak memiliki hubungan dengan ibu kota surgawi abadi, tidak seorang pun di antara mereka yang berani mengabaikan seseorang dari sekte peringkat pertama dari 8 wilayah atas. Tentu, juga tidak ada alasan untuk tidak menjilat dengan sekte peringkat pertama jika ada kesempatan. Namun, tuntutan Eternal Celestial Capital kali ini jelas berlebihan. Mereka ingin mengambil alih gerbang utara Myriad Peoples City sepanjang tahun. Gerbang utara Myriad Peoples City adalah pos pemeriksaan vital yang tidak dapat dihindari jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke Felurium Capital. Itu juga merupakan pintu masuk paling populer dan paling menguntungkan di Myriad Peoples City. Felurium Capital mirip dengan mutiara yang tidak bercacat di benua Divine Abyss. Terkenal sebagai tanah kebebasan, itu juga salah satu faksi unggulan dari 8 wilayah atas. Ada banyak orang yang bepergian ke Felurium Capital setiap tahun. Akibatnya, tol dari gerbang itu merupakan bagian yang signifikan dari pendapatan Myriad Peoples City. Oleh karena itu, penguasa kota Myriad Peoples City secara tidak sadar ingin menolak permintaan begitu saja dari Eternal Celestial Capital begitu dia mendengarnya. Untungnya, Eternal Celestial Capital tidak sepenuhnya tidak masuk akal meskipun cara mereka menindas. Mereka menawarkan kompensasi yang melebihi apa yang akan diperoleh gerbang utara dalam setahun. Jika penguasa kota Myriad Peoples City adalah orang yang picik, dia tidak akan memiliki alasan untuk menolak hadiah yang begitu besar. Namun, bahkan dalam menghadapi keuntungan seperti itu, dia tidak menerima tawaran itu pada pandangan pertama. Sebagai penguasa kota, bagaimana dia tidak tahu dendam antara ibu kota surgawi abadi dan domain segudang dalam setengah tahun terakhir. Dia juga secara alami mendengar desas-desus bahwa kelompok yang dipimpin oleh Gong Wuji dari Eternal Celestial Capital telah dimusnahkan sama sekali. Sebagai penguasa kota, dia tidak punya niat untuk mengomentari dendam antara Eternal Celestial Capital dan Myriad Domain. Dia bahkan tidak ingin terlibat di dalamnya. Jika Gong Wuji tidak terbunuh, Ji Geng akan menyetujui permintaan ini tanpa ragu-ragu. Tetapi setelah Gong Wuji terbunuh, siapapun yang memberi perhatian sekecil apapun pada urusan ini akan tahu bahwa ibu kota surgawi abadi telah menderita kerugian besar di tangan Jiang Chen. Jenius mengerikan dari Myriad Domain itu mampu melenyapkan bahkan seseorang seperti Gong Wuji. Secara alami, tempat seperti Myriad Peoples City sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam hal seperti ini. Apalagi hal ini sempat menjadi isu kentang yang cukup panas. Jika dia entah bagaimana menyinggung Jiang Chen tentang masalah ini, maka tidak ada yang tahu apakah kotanya akan menghadapi masalah tanpa akhir di masa depan. Sebagai pria yang sudah terbiasa hidup damai, wajar jika Ji Geng tidak ingin terlibat dalam konflik ini. Namun, dia jelas meremehkan tekad Eternal Celestial Capital. Ketika Ji Geng mengungkapkan ekspresi enggan,
Raja Suci Ibu Kota Surgawi Abadi ini telah melipat gandakan hadiahnya tanpa ragu sedetik pun. Lebih jauh lagi, kata-kata yang dia gunakan saat menyampaikan tawaran memiliki makna dasar yang jelas. Jika dia menolak tawaran ini, Myriad Peoples City akan menjadi musuh Eternal Celestial Capital. Penguasa kota Myriad Peoples City tidak punya pilihan selain menerima tawaran itu dalam menghadapi ancaman seperti itu. Namun, dia juga secara terbuka menyatakan bahwa kota itu tidak terlibat dalam konflik mereka. Selain itu, dia menuntut agar Ibu Kota Surgawi Abadi harus mengumumkan secara terbuka bahwa kota Myriad Peoples telah melepaskan kendali mereka atas gerbang utara hanya karena dia telah dipaksa, dan bukan karena kerja sama dengan Ibu Kota Surgawi Abadi. Ibu Kota Surgawi Abadi tahu bahwa Myriad Peoples City sedang mencoba untuk membebaskan diri mereka sendiri dalam masalah ini. Meskipun mereka tidak puas dengan kurangnya kerjasama penuh ini, mereka juga tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut. Karena itu, mereka menerima tuntutan penguasa kota. Maka, penguasa kota Myriad Peoples City dengan enggan menyerahkan kendali gerbang utara ke Ibu Kota Surgawi Abadi. Namun, karena dia telah mencuci tangannya dari masalah ini, apapun yang terjadi sejak saat itu adalah urusan Eternal Celestial Capital. Dia tidak perlu khawatir tentang pembalasan Jiang Chen. Dia juga tidak perlu khawatir tentang potensi kemarahan Velurium Capital. Bagaimanapun, gerbang utara ini mengarah ke Velurium Capital. Fakta bahwa gerbang utara telah diambil alih oleh Eternal Celestial Capital bisa jadi merupakan provokasi ke Velurium Capital. Jika mereka memutuskan untuk berpisah karena masalah ini, itu akan menghasilkan pertengkaran yang cukup besar. Pada waktunya, Jiang Chen tiba di gerbang selatan Myriad Peoples City. Begitu mereka memasuki gerbang selatan dan keluar dari gerbang utara, mereka akan mencapai perbatasan ibu kota. Jika dia benar tentang kota ini sebagai garis pertahanan terakhir, kota itu harus dikunci dengan ketat. Namun, sepertinya tidak ada tanda-tanda itu saat dia melewati gerbang selatan. Dia hanya menghadapi beberapa pertanyaan rutin dari penjaga kota sebelum diizinkan lewat. Benteng berat dan pemeriksaan ketat yang dia perkirakan tidak terlihat dimanapun. Itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda dari apa yang dia temui di luar kota Tayah. Apakah saya salah? Jiang Chen sangat terkejut. Menurutnya, kota itu seharusnya dijaga dengan sangat ketat sehingga seekor lalat pun tidak akan diizinkan masuk tanpa diverifikasi. Tapi karena dia sudah berada di dalam kota, Jiang Chen tidak ingin melihat hadiah kuda di mulutnya. Dia mungkin juga mengikuti arus. Dia hanya perlu lebih berhati-hati. Meskipun Myriad Peoples City termasuk wilayah yang lebih rendah, sebenarnya tidak terlalu jauh di belakang kota Tayah dalam hal kemakmuran. Bahkan, mereka lebih unggul dari kota Tayah dalam beberapa aspek. Jiang Chen dapat belajar banyak dari negeri yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Karena keduanya menyamar sebagai pembudidaya pengembara, tentu saja mereka tertarik ke tempat di mana lebih banyak jenis mereka berkumpul. Tidak butuh waktu lama sebelum Jiang Chen dan Huanger tiba di tempat di mana pembudidaya berkeliaran beristirahat. Untuk tujuan legalitas, itu disebut tempat pelatihan. Tapi itu telah dibuka khusus untuk pembudidaya pengembara, jadi itu lebih berfungsi sebagai penginapan daripada tempat pelatihan. Tapi, itu juga menyediakan tempat pribadi untuk berkultivasi. Terus terang, itu adalah tempat di mana para pembudidaya yang berkeliaran diberikan keramahan tingkat tinggi yang holistik. Seperti kata pepatah, butuh kekayaan untuk bisa mengolah seni bela diri. Oleh karena itu, bahkan pembudidaya pengembara bersedia untuk menikmati layanan tingkat tinggi dan tidak tinggal di penginapan seperti rakyat jelata lainnya. Itulah mengapa tempat pelatihan ini menikmati bisnis yang luar biasa. Saat keduanya berjalan masuk, mereka melihat alun-alun luas yang dipenuhi banyak meja. Setidaknya ada 1000 pembudidaya pengembara yang berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 yang tersebar di sana-sini saat mereka menikmati anggur dan alkohol yang lezat. Sial, apa yang terjadi dengan Myriad Peoples City ini? Mengapa mereka tiba-tiba menghalangi jalan melalui gerbang utara? Saya tahu, saya pasti sudah melewati gerbang utara ini setidaknya 10 kali di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya saya menemukan sesuatu yang kacau ini. Petik 2. Saya mendengar bahwa gerbang utara diambil alih oleh kekuatan tertentu. Di masa depan, kita harus diperiksa oleh mereka setiap kali kita mencoba melewati gerbang utara. Saya mendengar bahwa pemeriksaannya sangat ketat. Petik 2. Kekuatan mana yang begitu bosan melakukan hal gila seperti itu? Diam.
Saya mendengar bahwa itu adalah sekte peringkat pertama dari 8 wilayah atas. Petik 2. Jadi bagaimana jika mereka sekte peringkat pertama? Apakah mereka lebih kuat dari Felurium Capital? Serius, apa ini? Mayoritas pembudidaya pengembara di daerah ini adalah orang-orang yang sombong dan tidak terkendali. Sebagian besar dari mereka juga memiliki temperamen buruk yang menguatkan semangat pantang menyerah mereka. Jika bukan karena temperamen mereka pasti sudah memasuki sekte sejak lama alih-alih tetap menjadi pembudidaya yang berkeliaran. Itu persis karena mereka sangat pemarah sehingga mereka tidak bisa menahan udara sekte yang menyesakkan. Itulah mengapa mereka bersedia menjadi kultivator pengembara. Secara alami, para pembudidaya pengembara ini tidak banyak memperhatikan mulut mereka. Jiang Chen kebetulan mendengar percakapan mereka saat dia berjalan melewatinya. Hatinya tenggelam ketika dia menyadari implikasinya. Seperti yang saya pikirkan, mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Masuk ke kota adalah tugas yang sederhana, tetapi meninggalkan gerbang utara kota dan memasuki wilayah Felurium Capital tidak akan semudah itu. Bahkan jika dia pergi sekarang, ibu kota surgawi abadi kemungkinan akan mengawasinya. Keluar dari kota tepat setelah mereka masuk praktis merupakan pengakuan. Selain itu, ada 3 jalur menuju Felurium Capital, dengan masing-masing jalur membutuhkan jalan melalui kota. 2 kota lainnya harus menghadapi situasi yang sama. Kita harus melewati gerbang itu apapun yang terjadi. Tapi saya bertanya-tanya seberapa ketat pemeriksaan mereka. Mereka jelas tidak bisa melacakku menggunakan tanda yang mereka tinggalkan padaku. Jiang Chen telah memperbaiki tanda pelacak di tubuhnya sejak lama. Namun, jika tanda itu bisa dihapus, dia menduga bahwa ibu kota surgawi abadi tahu tentang ini juga. Itulah mengapa pemeriksaan mereka tidak akan sesederhana memeriksa tandanya. Segala macam hal bisa terjadi di dunia persilatan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk Eternal Celestial Capital atau Ninesun Sky Sect. Mereka kemungkinan besar akan menutupi setiap pangkalan dalam inspeksi mereka. Itu tidak akan mudah untuk dilewati. Duo ini melewati alun-alun dan pergi ke aula besar. Mereka memesan 2 kamar dan meminta meja. Setelah memesan beberapa hidangan, mereka kembali ke alun-alun. Di mana ada orang, di situ ada informasi. Tidak nyaman bagi Jiang Chen untuk bertanya tentang berbagai hal karena tempat ini mungkin tidak sepenuhnya bebas dari mata dan telinga ibu kota surgawi abadi dan sekte langit Ninesuns. Dia akan mendapat masalah jika seseorang memperhatikannya karena pertanyaannya. Semuanya, saya mendengar bahwa pemeriksaan kali ini sangat ketat. Tapi sepertinya wanita baik-baik saja. Mereka hampir selalu dibiarkan lewat. Tetapi para pria muda antara 20 hingga 40 tahun pertama-tama harus memeriksa basis kultivasi dan usia mereka. Mereka kemudian harus melalui serangkaian interogasi yang intens. Rupanya mereka juga memiliki jenis harta karun aneh yang dapat memeriksa apakah seseorang telah menyamar. Mereka harus mengungkapkan wajah asli mereka begitu mereka dipastikan mengenakan penyamaran. Apa, ini terlalu banyak? Mereka mencari Jiang Chen, tetapi bukankah orang lain yang memiliki karunia di kepala mereka juga akan terungkap? Bukankah ini sedikit terlalu tidak adil? Hehe, seperti mereka peduli apakah mereka adil atau tidak. Mereka sekte peringkat pertama, Anda tahu. Kerumunan menyebarkan desas-desus dan informasi secara bebas satu sama lain, tetapi Jiang Chen diam-diam mengerutkan kening di dalam. Jika inspeksi benar-benar seketat yang mereka klaim, maka ini akan menjadi rintangan yang cukup besar. Akan sangat sulit untuk melewati penghalang jalan. Alasan mereka bisa datang jauh-jauh ke sini adalah karena mereka telah mengubah penampilan mereka terus-menerus dan menutup kesadaran mereka dari deteksi. Tetapi jika musuh dapat mendeteksi jika dia telah mengubah penampilannya, maka akan sangat sulit untuk melewati penghalang jalan. Lagi pula, gambar wajahnya telah terpampang di setiap gerbang kota untuk beberapa waktu sekarang. Bahkan orang-orang dengan ingatan paling buruk pun akan tahu seperti apa tampangnya. Bab 719, Bubuk Budak Emas Ninelah. Huanger juga sedikit terkejut mendengarnya. Ada harta karun yang bisa mendeteksi wajah yang disamarkan, dan banyak ahli dengan kesadaran yang kuat bisa melakukan hal yang sama tanpa menggunakan harta karun. Tetapi bagi ibu kota surgawi abadi untuk memberikan harta yang mampu melakukannya berarti mereka akan habis-habisan. Hampir tidak mungkin bagi keduanya untuk melewati gerbang, kecuali mereka bisa mengubah diri mereka sendiri dengan cara yang sama seperti naga. Keduanya saling memandang, kesedihan jelas di mata masing-masing. Tepat saat mereka tertunduk sesaat, keributan dimulai di luar.
Segera mendekat, dan segera sekelompok 30 orang melonjak masuk. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian prajurit, dan dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru. Secara keseluruhan, mereka menyerupai kepala pelayan yang memimpin satu set penjaga rumah tangga. Mereka memancarkan niat membunuh, dan tubuh mereka memiliki tanda pertempuran yang intens. Namun wajah mereka tampaknya menahan kecemasan yang nyaris tidak tersembunyi, dan para penjaga tampaknya melindungi tandu yang dibangun dengan tergesa-gesa yang sedang dibawa di tengah. Mereka tampaknya tidak ingin mengambil risiko, masing-masing dalam siaga tinggi. Kepala mereka seolah berputar, mata mereka tidak pernah diam, mereka mencari ancaman. Kepala pelayan berjalan ke rekan tempat latihan yang mendekat dengan sedikit bakat. Cepat dan siapkan salah satu kamar bagusmu, jadikan yang terbaik. Rekan itu jelas seseorang yang tahu bagaimana menilai situasi. Dia bisa tahu dari pakaian mereka saja bahwa kelompok ini memiliki latar belakang yang luar biasa yang membedakan mereka dari pembudidaya pengembara. Dia segera memanggil, kami memiliki tamu terhormat, siapkan salah satu ruang langit. Kepala pelayan menarik rekan itu ke samping, jangan repot-repot, kami akan mengambil semua kamar langit. Rekan itu terkejut dan tertawa sedih, ini akan sulit dilakukan, teman. Ada banyak reservasi untuk kamar langit. Kali ini giliran kepala pelayan yang memulai. Dia mengerutkan kening, kalau begitu batalkan semuanya. Kami akan membayar 2 kali lipat. Rekan itu tersenyum kecut, tamu yang terhormat, ini bukan masalah uang, tetapi tidak ada yang melakukan bisnis dengan cara ini. Kami tidak akan bisa menjelaskan diri kami kepada pelanggan itu. Kepala pelayan terlempar untuk satu putaran, tetapi segera memikirkan sesuatu dan mengerutkan alisnya. Kalau begitu, kami akan memesan semua kamar langit yang tersisa. Dimengerti, segera. Rekan itu rileks dalam hati ketika melihat sikap pelanggan melunak. Dia paling takut pada tamu dengan kekuasaan dan otoritas yang menjadi keras kepala. Itu selalu mimpi buruk untuk berurusan dengan seseorang yang tidak mau mendengarkan alasan. Bagaimanapun, mereka hanya satu tempat latihan kecil di Myriad Peoples City, mereka tidak dapat menahan pembalasan dari faksi besar. Memegang, kepala pelayan memanggil lagi ketika dia melihat rekan itu akan pergi. Apalagi yang dibutuhkan tamu. Hati sanubari rekan itu menegang lagi. Apakah ada Raja Pil terkenal di Myriad Peoples City? Raja Pil, rekan itu tertawa mencela diri sendiri, tamu yang terhormat, kami hanyalah kota perbatasan kecil. Bagaimana Raja Pil sejati akan menghabiskan waktu di sini? Petik 2. Myriad Peoples City memang kota yang ramai, tapi itu karena geografinya yang menguntungkan dan bukan superioritas bawaan dari kota itu sendiri. Tidak ada Raja Pil sejati yang mau tinggal lama di tempat seperti itu. Tidak satu pun. Ekspresi kepala pelayan menjadi gelap. Yah, kami sudah pernah melewati mereka sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pengunjung. Mereka akan mengambil tempat tinggal sementara, tetapi sebenarnya tidak ada yang mempertahankan tempat tinggal di sini. Petik 2. Lalu apakah ada Raja Pil yang berkunjung akhir-akhir ini? Kepala pelayan berjuang untuk mengendalikan emosinya saat dia melanjutkan pertanyaannya. Rekan itu menggelengkan kepalanya, tidak menurut apa yang saya ketahui, tetapi Anda juga dapat bertanya-tanya. Saya berasal dari golongan yang rendah dan mungkin tidak mengetahui hal-hal yang lebih tinggi. Berita tentang Raja Pil memang masalah yang paling baik diedarkan di antara orang-orang dari stasiun yang lebih tinggi. Secara alami, seorang rekan tidak bepergian dalam lingkaran itu. Kepala pelayan melambaikan tangannya, pergilah dan siapkan ruangan kalau begitu. Wajahnya muram saat dia berbalik untuk melihat orang di tandu. Sedikit kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam melintas di wajahnya. Dia berbalik untuk memberikan beberapa perintah. Pergi bertanya-tanya di berbagai faksi Pil di Myriad Peoples City untuk melihat apakah ada Raja Pil di dalam kota. Jika ada, undang mereka ke sini apapun yang harus Anda lakukan. Jika Anda harus, sebuah cahaya tertentu bersinar dari mata kepala pelayan. Anak buahnya semua orang pintar dan mengangguk, dengan cepat berjalan keluar. Jiang Chen sedang duduk di alun-alun, mengamati kelompok itu dengan sedikit keheranan. Penjaga rumah tangga ini semuanya membual tentang budidaya yang kuat, jelas mereka bukan pembudidaya biasa. Selain itu, sementara kepala pelayan mengenakan jubah seorang pelayan, dia adalah seorang kultivator kerajaan. Bahkan aura yang secara tidak sengaja terpancar sudah cukup untuk membuat Jiang Chen memperlakukannya dengan waspada. Kelompok ini jelas bukan gado-gado para pembudidaya yang berkeliaran. Dia mengamati mereka dengan hati-hati,
tidak yakin asal-usulnya dan tidak berani menggunakan kesadarannya untuk memindai mereka. Bagaimana jika grup ini berasal dari Ninesun Sky Sect atau Eternal Celestial Capital? Bahkan jika tidak, menarik perhatian mereka bukanlah hal yang cerdas untuk dilakukan. Bagaimana jika mereka berhubungan baik dengan kedua sekte? Kelompok itu segera membereskan pengaturan mereka ketika kepala pelayan memberi isyarat agar anak buahnya membawa Tandu ke salah satu kamar yang lebih baik. Dia tetap menunggu dengan cemas di pintu tempat latihan. Masalah ini juga berdampak pada banyak pembudidaya pengembara yang hadir, jadi mereka semua diam-diam mengamati situasi juga. Namun, mereka segera kehilangan minat setelah beberapa saat, kembali ke minuman dan percakapan mereka. Tempat itu segera kembali ke keramaian dan hiruk-pikuknya yang normal. Karena tidak ada hal lain yang terjadi, selingan kecil itu tidak terlalu berdampak pada mereka yang hadir. Setelah setengah jam, orang-orang yang dikirim kepala pelayan kembali dengan berbagai ahli pil. Master pil muda, master pil parubaya, bahkan yang berjanggut panjang muncul. Namun, tidak ada satupun raja pil di antara jumlah mereka. Kepala pelayan tampak sedikit tertekan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menyuruh semua ahli pil masuk ke ruangan, seolah-olah untuk melihat luka-luka pria di Tandu itu. Berlawanan langsung dengan kepercayaan diri yang mereka masuki, semua master pil keluar satu persatu dengan berbagai ekspresi jijik dan ketidakberdayaan. Beberapa dari mereka juga tampak marah, namun tidak berani menyuarakan perasaan mereka. Sepertinya mereka semua benar-benar dicaci maki. Telinga sensitif Jiang Chen menangkap gumaman salah satu ahli pil, akan sulit baginya untuk hidup setelah terkena racun itu. Bahkan para dewa akan merasa sulit untuk menyelamatkannya. Dia terkena racun yang sangat langka di usia yang begitu muda. Apa yang bahkan bisa dilakukan Raja Pil tingkat 9 jika ada di sini? Para ahli pil tidak berani berbicara secara terbuka, tetapi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menggerutu pada diri mereka sendiri. Jiang Chen menjadi penasaran saat dia mendengarkan mereka. Racun apa yang bisa begitu luar biasa sehingga mereka mengklaim bahwa bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkan korbannya. Dari semua disiplin ilmu yang telah dia pelajari, studinya di Pildao telah menjadi yang terjauh. Selain itu, racun hanyalah cabang dari Pildao. Hampir tidak ada racun yang benar-benar tidak ada obatnya di dunia ini. Bahkan racun terkuat pun memiliki penghitungnya. Satu-satunya faktor pembatas adalah waktu, apakah seseorang dapat menemukan penawarnya tepat waktu, atau apakah pasien memiliki cukup waktu tersisa untuk penawarnya bekerja. Ada sangat sedikit racun yang menjamin kematian. Ayo cepat dan pergi. Seyakin matahari terbit besok, kelompok ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Kami akan menanggungnya jika mereka memutuskan untuk melampiaskan kemarahan mereka kepada kami. Itu benar, ayo pergi. Siapa yang bisa menyembuhkan bubuk Buddha emas Ninelah? Master Pil yang diundang buru-buru pergi tanpa menunda. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung orang-orang yang telah mengundang mereka. Bubuk Buddha emas Ninelah. Jiang Chen menganggap ini lucu. Jika benar-benar ada Raja Pil tingkat 9 yang hadir, dia yakin mereka akan dapat menyembuhkan racun ini. Namun, masalahnya tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak berbicara untuk memperbaikinya. Kepala pelayan itu cukup cemas ketika dia memanggil penjaga lain dan menyerahkan kartu panggil kepadanya. Pergilah berkunjung ke penguasa kota dan lihat apakah dia memiliki koneksi yang dapat menyembuhkan racun ini. Dipahami, anak buahnya sangat setia dan efisien. Pria itu langsung berlari begitu dia memiliki ruang terbuka, jelas-jelas menuju ke kediaman penguasa kota. Kepala pelayan mengawasinya pergi dengan kerutan di wajahnya, jelas tidak memiliki banyak harapan. Jiang Chen terdiam saat melihat orang itu menggonggong pohon apapun yang dia bisa dalam keputusasaannya. Jika seseorang tidak dapat merawat bubuk Buddha emas Ninelah dengan benar, maka korbannya akan mati setelah tertawa 9 kali. Namun, Jiang Chen masih tidak tahu dari mana mereka berasal. Jika orang-orang ini ada hubungannya dengan ibu kota surgawi abadi dan ada di sini untuk memburunya, maka dia tidak hanya tidak bersimpati dengan korban, dia benar-benar akan menguji situasinya. Orang yang dikirim untuk mengunjungi penguasa kota tidak butuh waktu lama untuk kembali. Tuan 7, penguasa kota juga bingung. Kepala pelayan itu sangat sedih dan nadanya cukup tidak senang, sejak kapan tuan kota mengudara seperti itu. Bahkan dia tidak bisa menyembuhkannya, dia bahkan tidak repot-repot berkunjung setelah menerima kartu panggil kita. Sepertinya dia mengisi sayapnya, ya. Dia memiliki perut yang penuh amarah dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya.
Rasa tidak senang yang kental menyelimuti nada suaranya. Orangnya menjawab, Tuan Tujuh, bukan karena Tuan Kota mengudara, tetapi ada Raja Suci yang suci dari ibu kota surgawi abadi di tempatnya sekarang. Dia tidak bisa pergi dan mengatakan bahwa dia akan datang berkunjung segera setelah dia mendapat kesempatan. Begitu dia mendapat kesempatan, semuanya akan berakhir pada saat dia menemukan kesempatan. Ibu kota surgawi abadi, Raja Suci yang suci, Huff. Kapan ibu kota surgawi abadi memerintahkan lebih banyak wajah daripada ibu kota Feluriam kita? Kemarahan kepala pelayan berkobar. Dia jelas tidak membeli tindakan penguasa kota. Dia berpikir sejenak dan menggertakkan giginya, bergumam pada dirinya sendiri, haruskah kita benar-benar kembali ke ibu kota sekarang? Pria itu buru-buru berkata, Tuan Tujuh, saya khawatir kita tidak bisa melakukan itu. Gerbang utara berada di bawah kendali ibu kota surgawi abadi dan hanya buka selama 4 jam sehari. Kita harus melewati penyaringan mereka agar bisa lolos. Mereka sepertinya memburu musuh. Penyaringan. Kepala pelayan itu mengangkat alisnya, seolah kemarahan di perutnya akhirnya menemukan jalan keluar. Brengsek, siapa yang Eternal Celestial Capital pikir ada di 8 wilayah atas? Kapan giliran mereka untuk menyelidiki kami warga Feluriam? Berkemas, kami segera berangkat. Tapi, luka tuan muda mungkin akan bertambah parah dengan perjalanan ini. Pria itu buru-buru angkat bicara. Apakah dia akan menjadi lebih baik jika kita tinggal di tempat sampah ini? Kepala pelayan juga tahu bahwa kesulitan jalan mungkin memperburuk racun, tetapi tinggal di sini juga berarti menunggu kematian. Bagaimana mereka bisa terus hidup jika sesuatu terjadi pada tuan muda? Bab 720, Konsultasi Medis Gaya Transaksi. Kami check out dan pergi, sekarang. Kepala pelayan adalah orang yang cukup tegas. Dia awalnya berencana untuk menemukan Raja Pil di sekitar Myriad Peoples City untuk diobati, atau setidaknya menunda racun untuk sepenuhnya mengambil alih tubuh tuan mudanya. Namun, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan satu orang pun di kota Myriad Peoples yang luas yang bukan sampah yang tidak berguna. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain bergegas menuju Feluriam Capital bahkan tanpa berhenti untuk beristirahat. Feluriam Capital memiliki wilayah yang luasnya lebih dari 1 juta kilometer persegi. Bahkan jika mereka bergegas kembali sekarang dengan kecepatan penuh, mereka tetap tidak akan berhasil sampai ke ibu kota Feluriam Capital. Namun, setiap tempat di dalam perbatasan Feluriam Capital setidaknya harus lebih baik daripada Myriad Peoples City. Tunggu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar setelah kepala pelayan meneriakkan perintahnya. Ratusan pembudidaya pengembara yang hadir saat ini tahu betul bahwa kelompok ini berasal dari Feluriam Capital. Tidak ada yang berani terus bergosip saat mereka ada di sekitar, dan berpura-pura mengobrol dan minum. Namun, mereka terkejut mendengar seseorang memanggil kelompok pada saat seperti itu. Siapa itu? Bagaimana mereka begitu berani? Berbicara pada saat seperti itu hanya akan membawa masalah bagi diri mereka sendiri, bukan? Para pembudidaya pengembara ini lebih suka menyinggung ibu kota surgawi abadi daripada seseorang dari ibu kota Feluriam. Tidak peduli status apa yang dimiliki orang-orang ini di Feluriam Capital. Selama identitas mereka melibatkan dua kata ini, maka orang-orang ini secara otomatis lebih baik daripada siapapun di dunia luar. Lihat saja para ahli pil itu. Apakah ada yang membalas setelah dimarahi oleh kepala pelayan? Tidak, mereka hanya pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kelompok orang ini sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Semua orang melihat ke arah sumber suara saat mereka mendengarnya. Mereka melihat seorang kultivator yang berkeliaran berdiri dan berjalan menuju kepala pelayan. Kepala pelayan itu melirik ke arah pembudidaya pengembara yang semakin dekat. Dia jelas tidak berharap menemukan seseorang di antara para pembudidaya pengembara ini yang berani mengganggunya. Kamu siapa? Kepala pelayan menatap orang yang berjalan ke arahnya dengan mata dingin. Secara alami, orang yang berbicara tidak lain adalah Jiang Chen. Ketika Jiang Chen mendengar bahwa mereka berasal dari Feluriam Capital, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ada kemungkinan, tetapi dia harus bertaruh pada orang-orang ini. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah saya seorang ahli pil. Petik 2. Usia sebenarnya Jiang Chen tidak terlihat dari penampilan luarnya setelah berusaha menyamar. Dari apa yang bisa dilihat kepala pelayan dari penampilan dan bahasa tubuh Jiang Chen, dia tidak merasa bahwa Master Pil ini sangat terampil. Jadi tanggapannya sedikit keren,
apakah kamu yakin kamu lebih baik dari semua ahli pil di Myriad Peoples City? Jiang Chen tertawa sekali dan mengacungkan lengan bajunya. Dia mengeluarkan sebuah item dan menunjukkannya pada kepala pelayan. Aku baru saja memperkenalkan diri. Jika Anda tidak bisa mempercayai saya, Tuan Tujuh, maka kita bisa melupakannya. Petik 2. Dia menarik item saat dia berbicara. Namun, Lord Seven memiliki mata yang tajam. Bahkan jika itu hanya pandangan sepintas, dia melihat dengan jelas bahwa benda yang telah dilempar sebentar padanya adalah medali Raja Pil. Dia tidak berhasil melihat sekilas informasi lain tentangnya, tetapi medali Raja Pil memiliki bentuk yang unik. Dia secara alami mengidentifikasinya pada pandangan pertama. Tubuh kepala pelayan bergetar sejenak, tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalan tangan memberi hormat. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Saya tidak membayangkan bahwa kita akan menemukan Raja Pil di sini setelah mencari tinggi dan rendah untuk satu di kota. Kamu menyanjungku, Jiang Chen tersenyum tipis. Dia telah memperoleh token Raja Pil ini dari Raja Pil peringkat kedua Shizhen ketika dia mengeluarkan Cao Jin dan kelompoknya kembali di Gunung Rippling Mirage. Dia menyimpannya bersamanya selama ini, dan telah memutuskan untuk meminjam reputasinya sekarang. Bagaimanapun, mengeksploitasinya seperti ini tidak akan menodai reputasi Shizhen. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa penggunaan token Jiang Chen untuk menipu seseorang berarti bahwa Shizhen pasti telah mengembangkan 10 masa kehidupan dengan keberuntungan. Bagaimanapun, bakat pil Jiang Chen lebih dari 100 kali lebih besar darinya. Tuanku, sekali lagi saya minta maaf atas kekasaran saya. Tolong, biarkan kami berbicara di dalam. Kepala pelayan itu segera mengubah sikapnya dari arogansi menjadi hormat, ekspresinya sangat sopan. Jiang Chen tersenyum, biarkan aku masuk dan melihatnya. Apakah saya benar-benar dapat mengobatinya atau tidak adalah cerita lain. Petik 2. Tuanku dan aku masih akan sangat berterima kasih atas bantuanmu. Tidak peduli apakah perawatan Anda berhasil atau tidak. Butler Lord Seven memimpin Jiang Chen dengan ungkapan terima kasih yang besar. Meskipun Jiang Chen telah mendengar para ahli pil mengatakan bahwa Tuan Muda telah diracuni oleh bubuk Buddha emas 9 tertawa, tidak ada alasan untuk menganggap itu sebagai fakta sebelum dia memiliki kesempatan untuk melihat pasiennya sendiri. Begitu dia bertemu pasien, dia akan tahu apakah rumor itu benar. Ketika dia masuk, dia melihat seorang pria muda berbaring di tempat tidur dengan gips ungu di wajahnya. Dia tampak seperti terong manusia, dan warnanya sangat ungu sehingga membuatnya merinding. Jiang Chen segera menghela nafas, yang dia butuhkan hanyalah pandangan sekilas, sepertinya racun itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika kamu pergi ke Velurium Capital sekarang, dia mungkin tidak akan berhasil melewati 3 hari. Kepala pelayan gemetar saat mendengar kata-kata Jiang Chen. Dia buru-buru berkata, tolong bantu kami, tuanku. Jiang Chen kebal terhadap racun, jadi dia tidak takut diracuni lagi. Dia duduk di sofa dan meraih pergelangan tangan pemuda yang sakit-sakitan itu tanpa ragu-ragu. Dia meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangan pasien dan mulai memeriksa denyut nadi pasien tersebut. Semua orang terkejut dengan tindakannya yang kurang ajar. Bagaimanapun, para ahli pil yang datang lebih awal semuanya telah memeriksa tuan mereka dengan sangat hati-hati karena takut terinfeksi sendiri. Tapi orang ini begitu berani untuk meraih pergelangan tangan tuan muda mereka secara langsung. Apakah dia benar-benar Raja Pil? Kepala pelayan Lord Seven tampak sedikit canggung. Bahkan, dia mulai memandang Jiang Chen dengan curiga. Dia telah melihat banyak Raja Pil, tetapi dia belum pernah melihat Raja Pil yang begitu ceroboh sampai hari ini. Orang ini sama sekali tidak memiliki bantalan yang harus dimiliki Raja Pil. Bagaimana bisa seorang Raja Pil menjadi acuh tak acuh ini? Bukankah dia takut racun itu akan menyebar padanya juga? Jangan khawatir. Bubuk Buddha emas 9 tertawa menyebar melalui udara. Anda belum terkontaminasi karena tidak menular melalui kulit, darah atau air liur, Jiang Chen menjelaskan dengan acuh tak acuh setelah melihat ekspresi aneh di wajah mereka. Semua orang menghela nafas lega setelah mendengar penjelasannya. Lord Seven masih terlihat skeptis, tetapi ekspresinya santai dengan selisih yang signifikan. Tuanku, bisakah tuan muda itu diselamatkan? Setelah memeriksa kondisi pria itu secara menyeluruh, Jiang Chen menghela nafas, dia benar-benar sudah di luar harapan dalam beberapa jam. Tapi sekarang, dia masih bisa diselamatkan. Namun pertama-tama, saya perlu memperlambat racunnya. Obat untuk mengobatinya bisa datang setelah kita mengulur waktu. Kenyataannya,
Jiang Chen bisa mengobati bubuk Buddha emas 9 tertawa sekarang, tapi dia benar-benar harus menahan diri untuk tidak melakukannya. Itu tidak berarti bahwa dia tidak akan menyelamatkan pemuda itu. Namun, Jiang Chen memiliki motif tersembunyi dalam menyelamatkan orang ini. Dia membutuhkan orang-orang ini untuk melewati gerbang utara. Jika dia menyelamatkan tuan mereka sekarang dan mereka berbalik melawannya tepat di gerbang, bukankah dia akan melakukan semua ini dengan sia-sia? Apakah kamu punya kuas dan kertas? Jiang Chen bertanya. Ya. Kepala pelayan secara pribadi menemukan kuas, tinta, dan kertas untuk Jiang Chen. Jiang Chen menulis banyak bahan di atas kertas dengan huruf tebal, kaligrafi kursif. Sebagian besar bahan-bahan ini sebenarnya tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan racun, mereka ada di sana hanya untuk mengaburkan pandangan orang. Dapatkan bahan-bahan yang tertulis dalam resep ini. Pastikan Anda menyiapkan cadangan karena racun ini tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat, perintah Jiang Chen. Pergi, ambil bahan-bahan ini sesuai dengan perintah Raja Pil. Lord Seven buru-buru menginstruksikan salah satu anak buahnya yang berdiri di samping. Bolehkah saya menanyakan nama terhormat Anda, Tuanku? Tuan Tujuh bertanya dengan hati-hati. Dia adalah seorang kepala pelayan dari kekuatan terkemuka dan dengan demikian tidak sepenuhnya kekurangan wawasan. Meskipun Jiang Chen berpakaian buruk, sikapnya benar-benar luar biasa. Dia benar-benar kebal terhadap tekanan yang dikeluarkan kepala pelayan. Itu bukan bantalan yang bisa dimiliki sembarang orang, dan dengan mempertimbangkan medali Raja Pil, Lord Seven percaya bahwa pria ini pasti memiliki latar belakang yang menonjol. Jiang Chen tersenyum tipis dan berkata, haruskah Anda tahu, Tuan Tujuh? Lord Seven terkejut sesaat, dan dia buru-buru tertawa meminta maaf. Oh tidak. Hanya saja aku tidak akan pernah membayangkan bertemu dengan Raja Pil di tempat kecil seperti Myriad Peoples City. Tampaknya tuan muda saya memiliki kekayaan besar, dan dia belum ditakdirkan untuk meninggalkan dunia ini. Jiang Chen mengangguk tanpa berusaha bersikap rendah hati sama sekali, dia cukup beruntung. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Jiang Chen juga tidak membual. Seandainya dia menjadi orang lain bahkan Raja Pil, mereka mungkin tidak akan mampu menghasilkan penawar dari bubuk Buddha emas 9 tertawa. Ya kau benar, tentu saja Lord Seven tidak akan menyangkal kata-katanya pada saat seperti itu. Memang benar bahwa banyak ahli pil yang dia undang tidak dapat melakukan apa-apa, namun sukarelawan ini sebenarnya terlihat lebih dapat diandalkan daripada mereka semua. Meskipun dia tidak bisa memastikan bahwa tuan mudanya akan lolos dari bahaya dulu, Lord Seven merasa sedikit lebih percaya diri ketika dia melihat sikap Jiang Chen dan mendengar nada suaranya yang mantap. Akan luar biasa jika tuan mudanya bisa diselamatkan. Jika tuan mudanya meninggal, dia benar-benar tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Tuanku, jika Anda benar-benar dapat merawat tuan muda saya, kami pasti akan memberi Anda hadiah besar setelah kami kembali ke Velurium Capital. Faktanya, semua orang di rumah tuan muda saya akan sangat menghargai Anda. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan menatap Tuan Tujuh ini dengan mata yang dalam. Dia tiba-tiba berkata dengan tenang, saya tidak akan mengambil pekerjaan ini jika saya hanya mencari hadiah besar. Mengobati pasien bukannya tanpa risiko. Reputasiku akan rusak jika aku gagal menyembuhkannya. Lalu, Lord Seven terkejut. Mengapa Anda membantu kami jika bukan untuk hadiah? Saya akan jujur, saya mungkin Raja Pil, tetapi saya memiliki beberapa musuh yang membuatnya tidak nyaman untuk menunjukkan penampilan saya yang sebenarnya di depan umum. Karena ibu kota surgawi abadi telah menutup gerbang utara, menjadi sedikit tidak nyaman untuk memasuki ibu kota Velurium tanpa ketahuan. Saya mungkin bukan orang yang mereka cari, tetapi jika saya mengekspos penampilan asli saya saat memasuki Velurium Capital, musuh saya pasti akan mengejar saya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan, Tuan Tujuh? Lord Seven adalah kepala pelayan untuk faksi yang kuat, jadi tentu saja dia memiliki kecerdasan yang sangat cepat. Dia segera mengerti apa yang diinginkan Jiang Chen setelah mendengar kata-katanya. Apakah Anda ingin meminjam kekuatan kami dan melewati gerbang utara, Tuanku? Lord Tujuh bertanya ragu-ragu. Apakah itu masalah? Jika Anda tidak mampu memprovokasi ibu kota surgawi abadi, maka lupakan saya pernah mengatakan apapun. Kita bisa berpisah di sini dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain segera, jawab Jiang Chen dengan malu-malu. Lord Seven buru-buru meraih tangan Jiang Chen dan berkata dengan bangga, Eternal Celestial Capital mungkin perkasa,
tetapi mereka belum memenuhi syarat untuk menginterogasi orang-orang dari Felurium Capital. Kapan Anda ingin pergi, tuanku? Saya khawatir tuan muda saya tidak akan mampu menanggung kesulitan perjalanan. Jiang Chen terkekeh ketika dia mendengar proklamasi yang murah hati. Jelas bahwa kepala pelayan belum sepenuhnya mempercayainya, atau dia tidak akan membicarakan kondisi tuan mudanya. Jangan khawatir, saya akan menemukan beberapa cara untuk memperlambat racun di tubuhnya. Namun, beberapa bahan pelengkap hanya bisa didapatkan di Felurium Capital. Tanpa ramuan ini, racunnya pada akhirnya tidak akan bisa disembuhkan sepenuhnya. Dia ingin bermain di skema, bukan? Jiang Chen secara alami tidak takut padanya. Mereka hampir tidak bisa melawan tuntutannya selama dia mengendalikan racunnya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melewati pikiran Lord Seven, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Baiklah, kita akan melakukan apa yang Tuan katakan. Mulai sekarang, Anda akan menjadi Raja Pil tamu keluarga Wei. Bagaimana menurutmu, Raja Pil yang berkunjung, keluarga Wei? Jiang Chen hanya tersenyum. Dia tidak tahu siapa keluarga Wei. Saya mendengar bahwa ibu kota surgawi abadi bersedia memburu seorang pria muda dengan cara apapun. Bisakah kita benar-benar melewati inspeksi ketika kita melewati gerbang utara? Jiang Chen bertanya ragu-ragu. Lord Seven mencibir, keluarga Wei kami mungkin bukan kekuatan utama di Felurium Capital, tetapi kami adalah keluarga bangsawan peringkat 9. Kami mewakili wajah Felurium Capital itu sendiri. Ibu kota surgawi abadi dapat bermimpi jika ingin memeriksa seseorang dari ibu kota Felurium. Tidak mungkin mereka akan berhasil kecuali mereka ingin memulai perang melawan ibu kota Felurium kita. Nada bicara Lord Seven adalah fakta. Jiang Chen tidak tahu persis seberapa besar kepercayaan dirinya, tapi dia hanya bisa bertaruh dan menunggu hasil. Setidaknya, kepala pelayan itu tampak percaya diri. Lagi pula dia tidak punya ide yang lebih baik selain yang ini.